I want him found. Not tomorrow, not after breakfast, now. Yes, sir. Di antara berbagai film bertema motivasi yang pernah ada, The Shawshank Redemption bisa jadi merupakan salah satu yang terbaik. Disutradarai oleh Frank Darabont, film yang diadaptasi dari novel berjudul Shawshank Redemption karya Stephen King ini dibintangi oleh Tim Robbins dan Morgan Freeman sebagai tokoh utama dalam film ini. Berkat alur ceritanya yang benar-benar memukau, film ini selalu berada di peringkat pertama versi IMDb dengan skor 9,2 dan juga berhasil menggeser film terkenal seperti The Godfather yang liris tahun 1972 atau film The Dark Knight yang liris tahun 2008 dan masih banyak film lainnya. Selain itu, film ini juga masuk nominasi Oscar tahun 1995. Kritikus film Guinness Circle mengatakan kepada IndieWire, film ini hanya luar biasa. Sementara kritikus film Roger Ebert juga menaruh Shawshank dalam daftar film terbaiknya. Mari kita mulai alur ceritanya. Mengambil latar di kota Portland, negara bagian Maine, Amerika Serikat pada tahun 1947. Tokoh utama dalam film ini adalah seorang bernama Andy Dufresne yang merupakan seorang bankir, sukses dan mapan. Andy Dufresne adalah seorang bankir yang mempunyai istri yang cantik. Hidup yang seharusnya berjalan indah harus berakhir setelah Andy melihat istrinya berselingkuh dengan temannya sendiri. Andy merasa sakit hati dan berniat membunuh mereka. Tetapi hal itu tidak sampai terjadi karena istri dan selingkuhannya telah ditemukan tewas karena tembakan. Polisi langsung mencurigai Andy sebagai tersangka karena Andy lah yang paling termotivasi membunuh mereka. Andy tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, ditambah pengacara dari pihak korban sangat menjatuhkan Andy. Andy harus menjalani hidup barunya di penjara bernama Shawshank. Setibanya di Shawshank, Andy segera dikenal oleh para narapidana yang lain sebagai sosok yang aneh dan tak biasa. Ia sangat pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan para narapidana lain. Meski demikian, saat di penjara, Andy lalu perlahan mulai dekat dengan seorang narapidana bernama Alice Red Redding. Red terkenal di Shawshank sebagai penyelundup yang entah bagaimana bisa membawakan para tahanan di sana berbagai jenis benda dari luar. Andy lalu membayar jasa Red dan meminta sebuah pisau ukir serta satu lembar poster bergambar artis Rita Hayworth. Meski merasa permintaan Andy ini aneh, Red berhasil memperoleh dua benda itu dan memberikannya kepada Andy. Selama di penjara, Andy ditugaskan untuk bekerja sebagai petugas di ruang mesin cuci baju para tahanan. Tetapi di sana ia kerap menjadi korban kekerasan seksual dari kelompok tahanan keji The Sister yang dipimpin oleh seorang narapidana bernama Boggs. Suatu hari, setelah 2 tahun berlalu dari awal dia mulai ditahan, Andy tanpa sengaja mendengar kepala sipir penjara Shawshank yang bernama Byron Hadley mengeluh persoalan pribadinya pada anak buahnya. Persoalan itu berkaitan dengan masalah pajak yang ia harus bayar setelah ia menerima harta warisan. Andy lalu menawarkan diri untuk membantu Hadley mengatasi permasalahan itu. Berkat analisis keuangan yang cermat dari Andy, Hadley akhirnya terbebas dari persoalan yang ia hadapi. Sejak itu Hadley merasa berutang pada Andy dan bersikap lebih segan kepadanya. Suatu hari The Sister kembali menyerang Andy hingga hampir menewaskannya. Setelah kejadian itu, Hadley lalu menghajar Boggs hingga terluka parah dan cacat. Boggs lalu dipindahkan ke tahanan lain sehingga tak ada lagi yang mengganggu Andy sejak saat itu. Beberapa waktu kemudian, kepala penjara Shawshank yang bernama Samuel Norton memindahkan bagian tugas Andy ke ruang perpustakaan penjara. Di sana Andy membantu seorang tahanan tua bernama Brooks Hotland yang telah sejak lama berada di penjara Shawshank. Sebenarnya pemindahan ini hanyalah akal-akalan licik dari Norton yang telah mendengar kemampuan Andy dalam mengelola uang. Dengan memindahkan Andy ke bagian administrasi, ia bisa menyuruh Andy untuk mengatur keuangan para sipir dan pegawai penjara serta Norton sendiri. Setelah melihat koleksi perpustakaan penjara yang menyedihkan, Andy lalu berinisiatif untuk mengajukan bantuan dana kepada pemerintah. Setiap minggu ia dengan gigih menulis surat pada pemerintah agar permintaannya tersebut tidak bisa dengan mudah dihiraukan begitu saja. Pada tahun 1954, Brooks dibebaskan dari penjara Shawshank setelah menjalani masa hukuman lebih dari 50 tahun di sana.
Tetapi saat ia kembali ke dunia luar, Brooks merasa sangat kebingungan dan tidak terbiasa. Brooks akhirnya membunuh dirinya sendiri karena tidak tahan dengan situasi baru yang ia hadapi. Sementara itu, di penjara Shawshank, pemerintah akhirnya menuruti permintaan Andy dan mengirimkan sejumlah bantuan untuk perpustakaan penjara, termasuk koleksi piringan hitam. Suatu hari, ketika Andy berkesempatan untuk bertugas di kantor pusat penjara, ia menggunakan sistem pengeras suara penjara untuk memutar salah satu musik dari piringan hitam itu. Sontak, semua penghuni penjara merasa tercengang dengan musik indah yang bergaung di seluruh area penjara melalui pengeras suara itu. Di sisi lain, Norton dan para sipir yang kecolongan merasa marah dan akhirnya menghukum Andy dengan cara memasukkannya di sel khusus. Setelah menjalani hukuman di sel khusus, Andy kembali dibebaskan. Andy mengatakan kepada Red bahwa di masa-masa gelap dalam penjara itu, harapan adalah satu-satunya yang membuatnya dapat bertahan. Red yang telah lama meringkuk di dalam penjara merasa skeptis dan meragukan ucapan Andy itu. Pada tahun 1963, Norton mulai menjalankan sebuah strategi licik baru. Ia memanfaatkan tenaga kerja dari para tahanan untuk melakukan pekerjaan umum dan menerima suap. Andy membantu menyamarkan aliran dana ini dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah akun rekening fiktif di bank atas nama Randall Stephen. 2 tahun kemudian, seorang narapidana baru bernama Tommy William masuk ke penjara Shawshank. Andy dan Red kemudian menjadi teman dekat dengan Tommy. Bahkan Andy membantu Tommy belajar hingga akhirnya bisa lolos sebuah ujian kejar paket tingkat sekolah menengah atas. Setahun setelah berada di penjara Shawshank, Tommy lalu bercerita bahwa di penjara sebelumnya tempat ia ditahan, ia mengenal seorang narapidana yang mengaku sebagai pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada Andy. Andy lalu membicarakan hal ini pada Norton, namun Norton menolak untuk mendengarkan keterangan lebih lanjut dari Andy. Saat Andy mengingatkan Norton tentang kejahatan pencucian uang yang ia lakukan, Norton lalu menghukum Andy dengan cara memasukkannya kembali ke dalam sel khusus. Sementara itu, Norton kemudian menyuruh Hadley untuk membunuh Tommy yang bisa menjadi saksi kunci dari ketidaksalahan Andy. Hadley berpura-pura mengajak Tommy keluar dari area penjara, namun ia kemudian menembak Tommy dan menutupi insiden itu dengan dalih bahwa Tommy berupaya kabur dari penjara. Andy berusaha menolak untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengelola uang suap Norton, tetapi Norton lalu mengancam bahwa ia akan menghancurkan perpustakaan penjara, membiarkan para sipir bertindak kasar kepadanya, serta memindahkan Andy ke bagian penjara yang lebih buruk. Andy akhirnya terpaksa untuk menuruti perintah Norton. Ia dibebaskan dari sel khusus setelah kurang lebih 2 bulan berada di sana. Andy bercerita pada Red bahwa ia bermimpi untuk bisa tinggal di sebuah kota bernama Zihuatanejo yang terletak di salah satu pesisir pantai negara Meksiko. Red kembali merasa skeptis dan memandang bahwa impian Andy ini cukup mustahil untuk bisa terwujud melihat kondisi mereka saat ini. Selain tentang impian itu, Andy juga mengatakan kepada Red bahwa ada sebuah padang rumput yang terletak di sebuah daerah bernama Buxton. Andy memberitahu Red untuk datang ke padang rumput itu begitu Red nantinya telah bebas. Ia meminta Red untuk mencari sebuah benda yang telah dikubur oleh Andy di suatu tempat khusus di sana. Beberapa waktu kemudian, Red mendengar bahwa Andy baru saja meminta seutas tali pada salah satu teman tahanan mereka yang lain. Ia pun merasa khawatir dengan kondisi mental Andy. Di malam yang sedang hujan dan petir menyambar deras, kepala sipir menyuruhnya untuk mendepositkan uangnya lagi. Setelah itu, Andy bergegas kembali ke sel. Namun sebelum ia kembali, kepala sipir menyuruh Andy untuk membawakan bajunya ke mesin cuci. Andy membawa baju tersebut dan bergegas kembali ke sel. Di sisi lain, Red tidak bisa tidur akibat tingkah Andy yang semakin aneh. Suara gemuruh petir yang menyambar menambah kegelisahannya. Red takut Andy melakukan hal bodoh. Red tiba-tiba memikirkan tentang sebuah pohon yang diceritakan oleh Andy. Keinginannya untuk segera keluar dari penjara semakin besar. Red ingin merasakan udara di luar Shawshank. Maklum, Red sudah di penjara lebih dari 30 tahun. Dia melewatkan banyak hal tentang kehidupan. Menghabiskan hampir seumur hidupnya di penjara adalah keputusan yang bodoh. Suatu pagi, para sipir penjara mendapati bahwa sel tempat Andy ditahan telah kosong. Entah bagaimana Andy dapat melarikan diri dari penjara Shawshank yang dijaga ketat itu. Norton merasa sangat murka dan melempar sebuah batu ke arah poster besar yang ditempel di dinding sel tempat Andy ditahan. Ternyata di balik poster itu terdapat sebuah lubang untuk meloloskan diri. Ternyata selama 19 tahun terakhir ini Andy diam-diam dengan tekun membuat lubang itu menggunakan pisau pahat kecilnya. Pada malam sebelumnya, Andy menggunakan tali yang ia dapatkan dari seorang teman tahanan untuk meloloskan diri lewat lubang itu yang mengarah sampai ke saluran pembuangan penjara.
Ia juga membawa serta baju, sepatu, dan buku catatan Norton yang merupakan bukti dari kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Norton selama ini. Sejak hari itu, Andy pun menjadi buronan. Namun sebelum polisi sempat menangkapnya lagi, Andy menyamar sebagai Randall Stephen dan menarik ratusan ribu dolar yang merupakan uang hasil kejahatan Norton dari sejumlah bank. Andy kemudian mengirimkan buku catatan serta berbagai bukti kejahatan dari Norton dan para sipir penjara Shawshank kepada kantor pusat surat kabar setempat. Polisi kemudian mendatangi penjara Shawshank untuk menangkap Norton serta seluruh pegawai penjara yang bersalah. Para polisi berhasil menangkap Hadley, namun saat mereka akan menangkap Norton telah terlebih dahulu membunuh dirinya sendiri. Di tahun berikutnya, Reed akhirnya mendapat pembebasan bersyarat setelah selesai menjalani masa hukuman selama 40 tahun di penjara. Sempat ia mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri lagi dengan dunia luar. Namun ia kemudian berusaha menepati janjinya kepada Andy untuk datang ke Buxton untuk mencari benda yang dikubur Andy di padang rumput itu. Red berhasil menemukan sejumlah uang dan sepucuk surat dari Andy yang berisi ajakan bagi Red untuk menyusul Andy ke Zihuatanejo. Red melanggar pembebasan bersyaratnya setelah ia pergi ke kota Fort Hancock, negara bagian Texas, untuk menyeberangi ke negara bagian Meksiko. Pada akhirnya, Red dan Andy kembali bertemu di tepi sebuah pantai eksotis di kota Zihuatanejo. Kedua teman akrab itu saling menyambut satu sama lain dengan gembira. The Shawshank Redemption adalah sebuah film penuh motivasi yang menampilkan tentang keindahan dari harapan dengan mengambil tema yang cukup unik tentang kehidupan dalam penjara. Film ini berusaha menyampaikan bahwa ketabahan dan kegigihan saat kita berada dalam sebuah situasi yang sulit akan selalu berujung pada akhir yang memuaskan. Terima kasih sudah menonton.